Ya, ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, terkait dengan apa hukum Islam terhadap penghina Nabi. Jadi hukum Islam bagi penghina Nabi itu tidak diragukan lagi adalah dihukum mati, ya. Dan itu sudah menjadi ijma di kalangan sahabat, bahkan seluruh ulama sudah berkonsensus dalam hal ini. Jadi siapapun yang keluar dari konsensus ini dapat dipertanyakan karena dia sudah keluar dari ijma berarti. Itu poin pertama yang harus dijadikan sebagai patokan. Apa dalilnya? Adalah Al-Quran tentang keagungan Nabi, As-Sunnah, termasuk juga ijma sahabat. Dari situlah maka para ulama sampai berkonsensus tentang hal itu. Itulah yang kemudian juga ditegaskan oleh Qadiyah di dalam satu bab khusus di bagian yang keempat, berkaitan dengan siapa saja yang menganggap Nabi itu kurang atau menganggap Nabi itu hina. Nah, yang kedua adalah, betulkah Nabi pernah memaafkan orang yang menghinanya? Ya, memang betul. Jadi inilah yang kemudian disampaikan oleh Qadiyah di dalam satu bab khusus. Ya. Jadi tepatnya di bagian yang keempat di kitab Asy-Syifa ini, kemudian di bab pertama di pasal yang ketiga. Jadi bagian keempat, bab pertama dan pasal ketiga. Itu ada satu bahasan berkaitan dengan apa yang menjadi sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan sebagian orang yang menghinanya, kemudian diampuni begitu saja. Nah, beliau menjelaskan bahwa ini barangkali, kata Qadiyat, barangkali menjadi pertanyaan sebagian orang. Setelah beliau menjelaskan dengan sangat meyakinkan bahwa ini adalah konsensus. Jadi menghukum dengan keras, menghukum mati mereka yang menghina Nabi adalah konsensus para ulama. Kemudian beliau mengajukan satu wacana bahwa boleh jadi ini ada pertanyaan dari sebagian kalangan, dari sebagian pihak, bahwa Rasul pernah mengampuni, memaafkan di antaranya orang Yahudi dan beberapa kalangan yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban beliau adalah terkait dengan fakta itu betul ada, dan beliau menjelaskan bahwa itu terjadi di awal-awal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun kekuatan di Madinah khususnya. Kalau di Mekah udah pasti, kemudian ini di Madinah di awal-awal. Nah, untuk apa? Untuk motif dakwah. Baik itu di Mekah, itu udah pasti karena beliau belum membangun kekuatan negara di sana, termasuk ketika di Madinah, ketika di awal-awal sekali. Jadi ketika awal-awal dalam konteks dakwah itu untuk motif dakwah, untuk menarik simpati agar orang-orang tidak melihat langsung berkaitan dengan hukuman bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah, kata Qadiyat, itu terjadi juga untuk mengembalikan orang-orang munafik kepada keislamannya itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah itu terkait dengan keteladanan sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan penghinaan yang menimpa dirinya. Jadi itu tiga argumentasi yang diajukan oleh Qadiyat. Pertama adalah motif dakwah, ketika di awal-awal dakwah tentu saja untuk menarik simpati. Yang kedua adalah berkaitan dengan mengembalikan orang-orang munafik, karena orang munafik kan sebenarnya adalah secara batin dia adalah kafir, tetapi secara zahir dia menampakkan Islam. Nah, yang ketiga adalah keteladanan, yakni kesabaran ketika penghinaan menimpa pribadi. Nah, kemudian pada periode selanjutnya ya ijma, motif dakwah juga, ya, di mana untuk sebuah kewibawaan dan kehormatan Islam, maka para penghina Nabi dihukum dengan sangat keras sebagaimana mestinya. Jadi ketika kekuatan Islam sudah mewujud dalam sebuah negara dan terus menjadi kekuatan yang disegani, maka seluruh hukum-hukum Islam kemudian ditegakkan tanpa terkecuali, termasuk bagi penghina Nabi. Kemudian Ustadz Yohana, bagaimana kalau alasan yang sama digunakan oleh mereka bahwa sekarang kita memaafkan itu untuk motif dakwah, sekarang kita memaafkan itu untuk mungkin kurang tepat kalau orang munafik ya, motif dakwah lah begitu. Iya. Ya itu kan tadi kajian sejarah. Konteksnya begitu, sejarahnya begitu.
Dan pada akhirnya hukum itu kan Rasulullah SAW meninggalkan hukum dengan sesuatu yang sudah lengkap dan memang begitu seharusnya diterapkan apa adanya. Jadi kita harus melihat sesuatu memang pada konteksnya. Jadi pada konteks itu memang itulah yang Rasul lakukan. Kemudian hukum itu kan terus ada sepanjang Rasulullah hidup. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an yakni kalamullah, dan juga dalam bentuk sabda atau perbuatan atau takrirnya Nabi dalam bentuk hadis, itu sepanjang hayatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi secara fakta memang hukum itu datang secara berangsur, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat setelah meninggalkan Islam secara sempurna. Hukum dari A sampai Z-nya sudah terhimpun semuanya. Nah itu. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan memaafkan itu tidak bisa digunakan lagi sebagai dalil, karena sudah adanya hukum yang mungkin bisa disebut hukum yang terakhir yang mengatakan hukum menghukum dengan keras terhadap pelaku penghina Islam dan atau Rasulullah SAW. Begitu maksudnya? Iya. Karena pada periode berikutnya hukum itu sudah ada semua, sudah lengkap semua. Nah pada periode awalnya memang kajian sejarah dari Qadiyat menyatakan memang ada beberapa motif yang dikedepankan, dan belum dijumpai beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang memang memberikan hukuman yang sangat keras kepada orang-orang yang menghina beliau. Jadi kita harus melihat pada periode awal misalnya Rasul melakukan sesuatu, kemudian pada periode berikutnya Rasul tidak melakukan sesuatu, atau sebaliknya pada periode awal Rasul tidak melakukan sesuatu, kemudian pada periode berikutnya Rasul melakukan sesuatu. Nah ini kan harus dibaca secara komprehensif. Dan dalam konteks kajian usul fikih kita harus memahami sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana menggali hukum dari fakta-fakta itu. Nah pada periode awal misalnya tadi Rasul tidak menghukum tetapi memaafkan. Itu pun nggak semua, sebagian. Nah kemudian kesininya kemudian diterapkan secara tegas. Rasul menghukum orang-orang yang memang menghina beliau, menghina syiar Islam. Ini adalah menjadi hukum yang sudah lengkap, hukum yang sudah harus diterapkan oleh penerusnya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, tidak memulai dari awal lagi. Para sahabat sudah menerima kelengkapan itu, maka siapapun yang menghina Rasul pada zaman sahabat langsung dihukum dengan hukuman yang sangat keras, yaitu dihukum mati.